Halo Dul, balik lagi di channel gue Dambris. Yap, kali ini gue akan tetap membahas seorang musisi dengan konspirasinya. Pasti Duls and Duls sudah pada tahu siapa kan? Belum gue kasih tahu ya. Ini bakal gue kasih tahu. Kita bahas. Chester Charles Bennington lahir di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 1976. Chester mengawali karir bermusiknya dengan bergabung bersama Sean Dowdell and His Friends sebagai vokalis. Kemudian Sean Dowdell dan Chester Bennington keluar nidul dan membentuk band baru yang beraliran post-grunge. Wow, keren. Yang bernamakan Grey Daze. Band tersebut sudah merilis 3 album nih Dul, masing-masing pada tahun 1993, 1994, dan yang terakhir 1997. Pada 1998, entah kenapa si Chester Bennington ini meninggalkan Grey Daze, band post-grunge-nya itu. Chester sempat merasa frustasi nih Dul. Karena apa sih dia frustasi? Nah, hampir meninggalkan karirnya di dunia musik karena tidak kunjung menemukan band baru selepas dari Grey Daze. Oh, ternyata band yang ia bentuk sama temannya itu tidak membuahkan hasil kali Dul. Namun Jeff Blue, wakil pimpinan A&R di Zomba Music Los Angeles, menawarkan si Chester untuk bergabung, atau bisa disebut, lu mau gak ikut audisi sebagai vokalis di sebuah band yang bernama Zero. Nah, kemudian diubah namanya menjadi Linkin Park yang kita kenal saat ini. Setelah sukses menjalani audisi, Chester Bennington yang kala itu bekerja di sebuah perusahaan digital segera meninggalkan pekerjaannya di Dul dan membawa keluarganya pindah ke California. Chester dan Mike Shinoda, salah satu personil Linkin Park, berhasil membuat progres yang baik. Tapi lagi-lagi sayangnya mereka berulang kali mendapat penolakan dari beberapa label musik. Oh iya, karena musiknya mungkin terlalu keras atau pada saat itu musiknya nggak laku di pasaran atau apa ya Dul. Atas campur tangan Jeff Blue pula lah mereka akhirnya berhasil mendapatkan kontrak rekaman dengan Warner Bros. Record. Wow. Pada tanggal 24 Oktober, tepatnya tahun milenial nih, tahun kita 2000, Linkin Park merilis album pertama mereka bertajuk Hybrid Theory. Bennington mengisi posisi vokalis di Linkin Park, tetapi dirinya dan Mike Shinoda berbagi tugas tersebut nih Dul. AllMusic Guide menyebutkan bahwa karakter vokal si Chester ini dan Shinoda sangat berbeda. Wow, iyalah mungkin kan latar belakangnya si Chester rock, grunge. Kalau si Shinoda mungkin apa ya, bisa dibilang pop beats ya, sih pop beats. Nah, karena mereka karakternya berbeda, Bennington memiliki karakter vokal lebih tinggi dibandingkan Shinoda. Karena Shinoda lebih ke arah hip hop. Woi, hip hop, hip hop, hip. Asik. Oke, gue langsung masuk ke kehidupan pribadinya Chester. Chester menikah dengan istri pertamanya yang bernama Samantha pada 31 Oktober 1996. Mereka mempunyai satu anak yang namanya itu Draven Sebastian. Lahir pada 19 April 2002. Setelah bercerai dengan Samantha, Chester menikahi Talinda Bedley, mantan model majalah Playboy. Buset.
Kemudian karena banyak konspirasi-konspirasi tentang kematian Chester sampai saat ini nih Dul, gue akan bahas tentang kematian konspirasi Chester Bennington. Fakta menarik, kematian Chester ini bikin fans Linkin Park menangis histeris Dul. Karena apa? Karena kematian Chester memang masih menjadi sebuah misteri. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ia mengalami banyak hal suram di masa hidupnya. Setiap musisi kenapa kayak gitu ya? Mulai dari depresi hingga penggunaan obat-obat terlarang digadang-gadang sebagai alasan melakukan untuk bunuh diri. Tidak hanya itu Dul, beberapa kejadian aneh juga sempat terjadi sebelum Chester memutuskan untuk meregang nyawanya. Seperti apa sih fakta kematian si Chester Bennington ini? Nih gue kasih tahu. Katanya nih Dul, menurut artikel yang gue baca, Chester ini mengaku sebelum meninggal atau bunuh diri dia sempat melihat UFO. Gokil. Dia mengutip begini, ceritaku ini 100% benar. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu dan tak bisa untuk menjelaskannya secara logis. Saya ingat dengan jelas apa yang saya lihat. Saya masih merasakan perasaan menyeramkan karena mengetahui bahwa itu bukan buatan manusia Dul. Nah, Duls and Duls percaya UFO atau percaya makhluk goib? Itu terlalu aneh, ujar Chester. Namun, karena yang tadi udah gue bahas, dia sempat buat ngilangin rasa frustasinya dia terjebaklah di dunia drugs. Akibat masa-masa sulit yang dia alami, Chester melampiaskan semuanya pada minuman keras, obat-obatan terlarang. Sudah bertahun-tahun dia melakukan dan saat mengkonsumsinya, Chester lebih mudah menemukan inspirasi dalam membuat lirik lagu. Namun lagi, lama-kelamaan dia pun sadar. Semakin dia mengkonsumsi obat terlarang tersebut, makin hancur hidup yang dia miliki. Nah, Duls and Duls, sesuai kan sama apa video-video gue yang kemarin, yang gue selalu ngasih edukasi bahwa drugs itu lo harus hindari. Karena apa? Lo akan merugikan diri lo sendiri, serta badan lo, serta lingkungan lo sendiri. Untuk itu, Chester mencoba berhenti nih Dul, ibaratnya rehab, untuk menjadi seorang pecandu dan pengonsumsi minuman keras. Dia berpikir kalau tidak akan menginspirasi orang lain jika menggunakan cara yang salah seperti itu. Nah, Duls and Duls, gimana nih? Kalau orang udah ketergantungan dengan drugs, ya mereka akan insecure gitu, nggak tetap percaya dirinya hilang. Mungkin efeknya entah itu bullying atau apa, mereka logisnya kan, pemikiran mereka mungkin, anjir kok gue kayak gini banget sih. Udah melampiaskannya ya salah satunya ke drugs. Hingga saat ini kematian Chester Bennington masih sangat diperbincangkan di dunia musik maupun di Indonesia. Karena apa? Ini sangat konspirasi banget. Kematiannya dia sangat-sangat membuat para fansnya ini histeris. Diduga Chester ini depresi parah nih Dul. Saat ini kematian Chester Bennington masih menyisakan sebuah misteri. Masih belum jelas juga mengenai penyebab kematiannya. Namun diduga itu semua karena bunuh diri, katanya. Sebelum Chester juga diketahui kalau dirinya absen dari beberapa acara sehingga hanya member Linkin Park lain yang mengikutinya tanpa ada vokalis si Chester Bennington.
Tidak ada yang menyangka para vokalis Linkin Park kalau Chester melakukan aksi nekat itu. Doors and Dolls bisa bayangin. Kita punya kelompok band, yang satu nggak bisa ikut, sementara setiap hari ketemu ya kan. Ini ada kejanggalan di sini. Terutama saat acara terakhirnya seminggu sebelum kejadian Chester meninggal, di sebuah channel YouTube, wajah Chester tampak sangat ceria nih Dul. Gue nggak tahu nih ya, dia cerianya karena udah memakai drugs atau ceria kamuflase atau gimana, I don't know. Para fans mengaku sangat shock mendengar berita kematian Chester Bennington. Hal yang paling aneh lagi, kematian seorang vokalis Linkin Park ini, Chris Cornell dan Chester Bennington, ada kaitannya nih Dul. Chris Cornell itu vokalis dari Soundgarden, Audioslave. Nah, kalau Doors and Dolls belum ada yang tahu, nanti ada kok, gue akan kasih tahu gambarnya ya. Sebelum kematian Chester, karena Chester bersahabatan dengan Chris Cornell, ia sempat mengirim surat lagi nih Dul. Mau tahu nggak isi suratnya apa? Dia bilang begini. Saat pemakaman Cornell di bulan Mei, Chester memberikan penghormatan terakhir dengan bernyanyi lagu Haleluya. Nah, berikut adalah terjemahan bebas isi surat Chester untuk sang sahabat, yaitu Cornell. Aku bermimpi soal The Beatles. Tadi malam, aku terbangun dengan lagu Rocky Raccoon yang terngiang-ngiang di kepala dan wajah istriku, kata si Chester. Dia mengatakan seorang sahabatku telah berpulang. Kenangan tentangmu langsung membanjiri pikiranku dan aku menangis. Aku masih menangis dengan kesedihan sekaligus rasa syukur telah menjalani saat-saat berkesan denganmu, Cornell, dan keluargamu yang indah, kata Chester. Kau telah menginspirasiku dalam banyak cara yang kau sendiri tidak sadari. Bakatmu murni dan tidak tertandingi, kata Chester. Ya karena dia sahabat, gimana sih? Sangat-sangat sahabat. Suaramu adalah kebahagiaan dan kesedihan, wahai Cornell. Kemarahan, pengampunan, cinta dan sakit hati dibalut jadi satu Dul. Memang seperti itulah kita, kata si Chester. Kau membantuku untuk memahaminya. Saya baru melihat video kau bernyanyi A Day in the Life oleh The Beatles dan teringat mimpiku. Saya berpikir kau mengucapkan selamat tinggal dengan caramu sendiri. Wow, gokil. Saya tidak bisa bayangkan dunia tanpamu di dalam saya, wahai Cornell. Saya mendoakanmu kau menemukan kedamaian di kehidupan selanjutnya. Cinta kuhuturkan untuk istri dan anak-anakmu dan keluargamu. Terima kasih telah memperkenankan aku menjadi bagian dari hidupmu. Dengan cinta, wahai kawanku. Itu surat yang ditulis oleh Chester sebelum kematian Chris Cornell. Persahabatan antara dua musisi ini sudah banyak diketahui oleh banyak khalayak umum, termasuk gue dan tim-tim gue. Bahkan sejak kematian sahabat baiknya itu, Chester pernah didatangi oleh mimpi Cornell. Lagi-lagi mimpi, lagi-lagi mimpi. Entah kenapa ya, namanya takdir udah diatur sama Allah. Ya udah, terjadilah. Pada saat itu mimpi Chester adalah Cornell berpamitan dengan Chester. Lebih sering murung dan terlihat lebih depresi nih, Doors and Dolls. Wow, amazing. Satu lagi, hal yang aneh, tanggal kematian Chester sangat tepat
tepat dengan ulang tahun sang legenda Chris Cornell. Nah, gimana nggak konspirasi coba? Menurut Dulce and Dulce yang mempunyai opini lain, coba komen di bawah. Namun, entah itu kebetulan atau memang disengaja, tidak ada yang mengetahuinya sampai detik ini, Dul. Tanggal kematian Chester yang sama dengan hari lahir Chris Cornell masih terus diperbincangkan. Banyak orang merasa itu bukanlah sebuah kebetulan. Menurut gue pribadi itu adalah takdir. Kalau kebetulan ya udah, sama aja sih takdir. Namun lagi-lagi ada misteri besar tersembunyi di baliknya. Apa sih? Benar atau tidak, yang pasti polisi menyatakan Chester Bennington tewas karena bunuh diri nih, Dul. Tindakan nekat pentolan Linkin Park ini dipicu rasa depresi akibat rasa kehilangan yang besar pada sosok sahabatnya, yaitu Chris Cornell. Mungkin nyusul karena tadi kan suratnya dia cinta banget, sangat mengagumi. Ya namanya gimana ya, sang musisi itulah. Nah Dulce and Dulce subscriber gue, kalau lo musisi juga atau lo punya bakat musik gitu, kita saling berdampingan kan lebih enak. Karena itulah Dul, Chester gantung diri di tepat ulang tahun Chris Cornell, sang legenda musik grunge. Mungkin bila nanti mungkin saja bisa terjadi kalau sang leader Linkin Park ini ingin menyusul kematian sahabatnya. Sedih juga ya. Nah, menurut para ahli adalah sebuah kezoliman. Julie Carroll, ahli di Lembaga Pencegah Bunuh Diri Amerika, Association of Suicidology, ia mengatakan biasanya hari peringatan, entah itu ulang tahun, entah itu liburan, bisa meningkatkan perasaan emosional bagi mereka yang kehilangan seseorang yang dicintainya. Nah, sangat masuk akal, Dul. Kalau ini emang si Chester sangat-sangat mencintai si Chris Cornell. Perasaan ini bisa berbahaya nih, Dul, jika seseorang punya kecenderungan bunuh diri sebelumnya atau mengalami depresi. Nah, buat Dulce and Dulce subscriber gue yang baik hati, kalau kita mencintai seseorang, yang standar-standar aja lah. Nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah terlalu kekurangan juga. Biasa aja, standar. Chester sendiri secara terbuka pernah mengatakan bahwa dirinya adalah pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang. Karena apa? Karena ia sangat-sangat ingin mengakhiri hidupnya. Nah, gimana Dulce and Dulce? Menurut kalian, ini konspirasi atau fakta tentang kematian sang legenda juga bisa gue bilang si Chester ini dan Chris Cornell, karena kematiannya sangat-sangat berhubungan. Oke Dulce and Dulce, sampai sini dulu untuk konspirasi dan fakta menarik tentang musisi-musisi luar negeri. Gue akan bahas tuntas musisi-musisi Indonesia juga. Tapi jika kalian punya kritik dan saran, mohon komen di bawah dengan bijak ya Dulce and Dulce. Dan jangan lupa selalu like, komen, lalu ting-nong. Nah, seperti biasa Dulce and Dulce. Karena apa? Kalau nggak ada ting-nongnya, percuma. Dulce and Dulce nggak akan tahu kalau kita udah update berita terbaru atau video yang baru saja kita upload. Nah, sampai sini dulu Dulce and Dulce. Share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat dan edukasi ini bermanfaat untuk kalian semua yang ada di luar sana. Terima kasih Dulce and Dulce. See ya!